Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ma'budu illa iyyahu wahdah. Alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Nih, meskipun saya alhamdulillah suara udah muncul. Tadi malam hilang. Alhamdulillah kita semua perlu mensyukuri untuk diri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam kesempatan pagi ini. Kita mampu memfungsikan akal kita dalam rangka mensyukuri sebagai karunia yang Allah tidak berikan kepada selain manusia. Kita adalah makhluk Allah yang paling mulia, maka patutlah kita jaga kemuliaan kita. Salah satunya yang utama yaitu dengan kita mengaji dalam arti yang sebenarnya. Mengaji untuk menyadarkan diri kita bahwasanya kita ini adalah khalifah Allah yang diberikan tanggung jawab dengan segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha tetap menyadarkan diri semuanya itu adalah karunia Allah, baik yang enak maupun yang tidak enak. Ya, ini kita mulai bab baru, ini bab yang menyenangkan kalau kita dengar, tapi kalau kita pikir berat. Man haqqaqat tauhida dakhalal jannah bighairi hisab. Barang bab untuk sesiapa yang sanggup menerapkan, memahami secara teori, mampu menerapkannya di dalam keseharian. Menerapkan tauhid, memahami tauhid, menerapkannya dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Yang demikian maka Allah janjikan dakhalal jannata, diberikan izin masuk surga bighairi hisab. Loh kan enak, tanpa dicek. Namanya udah jelas masuk. Meskipun semuanya berproses, wa im minkum illa waridua, semuanya itu melalui neraka. Tapi bagi yang sudah terstempel sedemikian masuk. Ya ayatan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Tidak khawatir. Yang tadi sempat saya singgung, kalau dipikir berat. Apa? Setan jelas tahu tugasnya untuk menyesatkan. Tugasnya untuk menjadikan kita, semoga kita yang lulus ujian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sangat tahu, sangat mafhum, sangat maklum. Maka tugasnya minimal menjadikan kita itu ketika melewati neraka mampir. Na'udzubillahi min dzalik. Sesimpel itu tugasnya. Maka kalau kita lengah, ya itu resiko yang kita ambil. Hanya saya bersyukur jenengan yang sebenarnya kalau secara fisik berat, tapi mampu memaksa jiwa kita ya untuk mencoba ya. Dalam konteks ini ya kita sebenarnya bukan lebih baik, tapi memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang. Ada peluang untuk sholat jamaah ya sholat jamaah. Ini memanfaatkan peluang. Ini disandarkan kepada ayat 120 ya, dari surat An-Nahl.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan. Sesungguhnya Ibrahim adalah contoh yang qanitan hanifan, terus menerus. Loh, mudawamah. Tidak berhenti sekali ini baik, besok tidak baik. Tidak. Tapi niatan di dalam hati itu yang menjadikan kuat. Ini yang harus kita contoh. Karena Nabi Ibrahim dibuka oleh Allah melalui ayat ini sebagai contoh, niat hatinya itu pengen terus menerus menjadikan ia makhluk Allah yang sempurna. Karena memang sejak awal diciptakan secara sempurna. Jadi ibarat jenengan itu diciptakan sudah levelnya 10. Tidak pengen Nabi Ibrahim itu levelnya turun, itu tidak pengen. Tapi karena ketidaktahuan kita setelah lahir di dunia, remaja, dewasa, diberikan oleh Allah bertubi-tubi masalah, jadi down. Maka kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, umat yang tidak boleh buta huruf. Nabi Muhammad bukan buta huruf sebagaimana arti yang diinginkan oleh manusia modern. Tidak bisa baca tulis. Akhirnya nggak bisa baca tulis, nggak bisa mikir. Tidak. Menurut konsep ketauhidan, konsep rububiyah, Nabi Muhammad dikunci kemampuan baca tulisnya. Tapi mampu berpikir, mampu merenung, mampu menerima wahyu. Kalau jenengan ataupun kita menerima informasi yang belum kejadian, kan stres. Dibukakan hakikat, kan stres. Iki informasi opo, kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu tersebut dan kuat untuk menerimanya. Nah, jadi kita sebagai umatnya yang tidak boleh untuk tidak berpikir, maka harus kita maksimalkan ini. Dan ini contohnya jauh ke belakang, yaitu Nabi Ibrahim. Qanitan hanifan, terus menerus hatinya itu ingin sirotol mustaqim. Walam yaku minal musyrikin. Dan tidak pernah sekalipun menduakan Allah. Tidak pernah sekalipun tidak mengingat Allah. Kata musyrik, kata syirik di sini kemarin kita sudah bahas ya, bukan sekedar menyembah berhala, tidak, tapi penduaan. Kemarin saya analogikan kayak orang selingkuh gitu kan. Kalau orang selingkuh, istri yang sah pasti sudah tidak ada di dalam benaknya karena fokus dengan yang kedua. Allah tidak ingin kita sedemikian. Allah ingin kita terus mengingat Allah, maka bangun tidur ada doanya. Pakai baju ada doanya. Mau makan ada doanya. Sampailah sebelum tidur kita juga ada doanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka biar kita tidak pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita usahakan terus menerus dengan segala kelemahan kita. Nah, ini dengan segala kelemahan kita. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Kalau kita ini terlupa, tapi kita harus segera insaf. Ini saya tidak ingin berlama-lama. 5 menit lagi insya Allah. Ya. Tahqiqu takhlisu wa tasfiyatu min syawaibi syirki wal bidai wal ma'ashi. Yang dimaksud haqqaqat tauhid, menerapkan tauhid dalam keseharian kita itu adalah takhlisu wa tasfiyatu min syawaibi syirki. Kita itu membersihkan, melepaskan min syawaibi syirki, dari segala kecacatan syirik, bid'ah dan kemaksiatan. Jadi syirik, bid'ah, kemaksiatan dalam konteks ini itu adalah yang mencacatkan ketauhidan kita.
Maka Nabi Muhammad selalu memberikan contoh kita. Meskipun beliau maksum, tetap terus beristighfar. Loh, kurang apa? Kita kadang istighfar aja berat. Ternyata Islam itu agak yang mudah kayak gini. Kalau orang lain ataupun setan membisikkan ke kita, loh cek wangele, aturan kok mulai bangun tidur sampai sebelum tidur. Dikira berat, tapi sangat ringan. Jenengan jangan takut untuk berbuat dosa. Kalau tahu ilmunya, maksudnya apa? Kalau tahu ilmunya, kepleset dosa, langsung insaf. Tidak sampai menikmati. Halah wis kadung, kecebur, nah, itu setan. Tidak mungkin saya nganggap seseorang itu sempurna. Jenengan nganggap saya nganggap yang lain sempurna. Tidak. Oh seseorang ini bisa menasihati, berarti dia sudah jadi kayak malaikat. Tidak. Kita saling tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Kita makhluk yang Allah memang ciptakan halua, selalu mengeluh. Tapi di sebalik itu kita sempurna. Allah memberikan peluang kita untuk lemah agar setan mudah untuk melaksanakan operasinya. Memang sudah SOP-nya sedemikian. Tapi kita harus ingat prinsipnya, kita makhluk yang mulia. Nabi memberikan contoh. Insaf jatuh, khilaf jatuh, insaf. Maka Allah menguncinya, sesungguhnya aku yuhibbut tawafina wa yuhibbul mutatahhirin. Saya tidak bosan-bosan menyitir ayat ini. Karena ini ayat penggembira kita. Ketika kita down, ketika kita punya masalah, Allah sangat menerima setiap kekhilafan kita. Tapi syaratnya itu tadi, mengakui. Kalau memang kita ini dhaif, lemah, menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bacakan hadisnya ini. Ini perlu saya singkat. Hadisnya panjang. An Husain ibni Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id ibni Jubair, dari Husain Abdurrahman ketika berada di kediamannya Sa'id ibni Jubair, faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda barikha. Apakah kamu melihat semalam bintang-bintang itu inqadda barikha di malam hari? Ya. Fakultu ana thumma amma inni lam akun fi salatin walakinni lughittu qala fama sanata qultu irtaqaitu. Jadi ada bintang jatuh kayak komet gitu loh. Ada apa ini gerangan? Ini saya persingkat. Nah, karena dikatakan oleh para sahabat, apa yang terjadi ini? Dan sampai sekarang ini juga terjadi ke kita. Kalau nggak tahu di dalam kebiasaan kita, nggak tahu ada yang kena, wah pertanda apa ya kan gitu. Pertanda apa ya gitu. Ini hadisnya panjang. Karena Nabi Muhammad SAW dalam berkaitan dengan ini ya, itu telah di mukasyafah ya, dibukakan oleh Allah. Nabi mengatakan, saya telah dipaparkan uritu alayyal umam. Telah dibuka dan diberikan display ya, di akhir kiamat, di padang mahsyar itu kumpul semua. Berbagai umat. Bisa kok gak kelihatan umatku? Kok gak kelihatan umatku? Gitu. Itu ada apa itu? Kok ada satu kelompok umat, gerombolan, kumpulan memegang syawadul a'dham. Yang itu lain daripada yang lain. Memegang bendera gitu. Lain daripada yang lain. Silih berganti, bergantangan. Oh ini umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini, umatnya Nabi ini. Kemudian Nabi
informasikan, hadza ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzab. Nah, sedangkan itu ada satu kelompok yang beda dari yang lain, itulah umatmu. Loh, kaget Nabi. Kok sedikit? Hanya jumlahnya sab'una alfan, 70.000. Satu stadion aja kurang. Mereka inilah yang masuk surga tanpa dihisap, tanpa disiksa, tanpa ditanyai. Saya bersingkap, ya, baru ya, kemudian Nabi diberikan khobar oleh Jibril, disampaikan kepada mereka, kepada kita, siapa mereka? Humul ladzina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari umatnya Nabi Muhammad mulai beliau hidup sampai nanti akhir zaman, itu yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. Tapi sahabat ingin mendapat jaminan. Apakah saya itu wahai Nabi? Apakah saya itu Nabi? Semua umatku berpeluang. Tapi syaratnya meskipun ini bukan dikunci oleh Nabi, tapi Nabi membuka syaratnya cuma 4. 3 plus 1. La yastarquna. Ya, tidak minta ruqyah. Maksudnya apa? Kita sebagai umatnya Nabi yang tidak buta huruf, itu ya jangan sekali-kali meninggalkan Quran. Wis ruqyane. Wong iso ngaji. Jaluk di ruqyah. Maksudnya itu. Kecuali sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, monggo di ruqyah. Ini tidak. Dikit ruqyah aku. Meskipun guyonan. Padahal kita minta tidak pakai mampir ke neraka. 1, la yastarquna. Semoga kita digerakkan hati kita oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran. Karena kita tanpa perlu orang lain, kita bisa membacanya. Yang kedua, layak tahun. Tidak minta disetrika. Maksudnya, kalau di zaman dulu sakit, nyari besi, nyari apa, tempelkan biar selesai. Apa maksudnya? Sakit apapun itu Allah yang memberikan izin agar penyakit itu nyampe ke diri kita. Berarti Allah juga yang akan menyembuhkan. Kita usaha. Ini enggak kuat. Sabarnya hilang. Langsung pengen sakitnya, penyakitnya itu dibakar biar hilang. Tidak. Layak tahun maksudnya apa? Menghilangkan kesabaran pada dirinya. Tidak sabar. Lupa. Allahu yasfi. Wa huwa yasfi. Allah yang menyembuhkan. Lupa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, layak atau yarun. Titik-titik. Biar. Waduh. Ono opo mariki. Seolah-olah takdir itu karena hal tersebut tidak. Sesuatu sebelum kejadian berarti belum terjadi. Allah Maha tahu, kita tidak tahu. Kita diminta untuk yang keempat, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tawakal. Tawakal itu bukan di ujung tapi mulai di awal. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Bukan sampai tujuan baru tawakal. Tidak loh, kita sudah diajarkan. Mau menuju sesuatu dari awal sudah tawakal. Bukan ikhtiar dulu, usaha. Nanti giliran rugi, tawakal. Tidak, dari awal. Jadi semoga ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi diri kita. Masing-masing kita tidak sempurna, tapi status kita sudah sempurna. Mari kita jaga niat untuk selalu berbuat baik. Maka itulah sebagai langkah kita
untuk menuju kesempurnaan yang memang Allah telah gariskan bagi kita sebagai khalifahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.